Ku pakai baju warna merah untuk bermain monopoli. Halo Sobat Rupiah, welcome to Ngopi Beli, ngobrol pintar bareng BI Bali. Oke, ngomongin Bank Indonesia tentunya erat banget nih kaitannya dengan data. Nah, tentunya Bank Indonesia memiliki pejuang yang bekerja juga di bidang data, yang bekennya disebut dengan pejuang survei. Nah, di samping saya, di sebelah saya sudah ada pejuang survei Bank Indonesia. Welcome to podcast Ngopi Beli, Mbak Nindi, Mbak Sasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, mantap. Luar biasa, mantap. Semangat banget guys, walaupun ini udah lewat jam kerja ya, tapi mereka tetap on pokoknya. Nah, mungkin Mbak Nindi dan Mbak Sasa mungkin ada terjun lapangan hari ini? Ya, ada kita ya? benar-benar baru sampai kantor nih. Dan tadi di lapangan full seharian, tapi kita tetap semangat karena pekerjaan kita ini sangat penting dan tentunya kita ingin terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Aduh, semangat yang bergetar nih guys kepada aku. Jadi kayak sebenarnya Mbak Nindi dan Mbak Sasa, bagaimana sih Bank Indonesia memperoleh data dan informasi dan sebenarnya apa sih manfaatnya? Boleh di-share mungkin ke teman-teman Sobat Rupiah yang penasaran? Oke, nanti mungkin Sasa saya bisa menambahkan ya. Oke, jadi Sobat Rupiah, kita menamakan diri kita pejuang survei gitu ya. Kenapa pejuang? Gitu, karena kita benar-benar berjuang nih dalam mencari data dan informasi di lapangan. Gitu. Jadi Bank Indonesia ini kan tugasnya di daerah ini adalah sebagai advisory atau menjadi advisor pemerintah daerah dalam memberikan masukan, rekomendasi kebijakan, terutama terkait di perekonomian gitu ya. Untuk bisa memajukan perekonomian di suatu daerah, di mana dalam hal ini memajukan perekonomian Bali. Nah, tentunya untuk membuat atau menyusun rekomendasi kebijakan, kita butuh data dan informasi di lapangan gitu. Nah, untuk itu kami Bank Indonesia ini menugaskan para pegawainya, beberapa pegawainya untuk mencari data dan informasi nih di lapangan gitu, melalui survei dan liaison gitu kegiatannya. Tuh, surveinya nanti ada banyak sekali, nanti mungkin Sasa bisa menjelaskan ya. Survei kita ada banyak sekali, ada 12 survei yang kita punya, itu survei rutin, belum lagi survei ad hoc. Dan kita liaison ke pelaku-pelaku dunia usaha yang ada di Bali, pelaku-pelaku dunia usaha besar yang kegiatannya itu mempunyai impact besar untuk perekonomian Bali. Itu kita melakukan liaison di tahun 2024 ini ke 80 pelaku dunia usaha. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi kayaknya kita ini ya lama di jalan gitu, lama di lapangan gitu kan, karena ini kan data dan informasi di lapangan ini sangat penting gitu ya, karena tentunya kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia ini ditunggu tentunya dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya, bahkan dari pelaku dunia usaha itu sendiri gitu ya, seperti untuk menentukan perekonomian Bali nanti ke depan seperti apa, atau kondisinya sekarang lagi seperti apa, ada kenaikan, penurunan, dan sebabnya kenapa, dan rekomendasi dari Bank Indonesia di perwakilan Bali ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali ini seperti apa masukannya ke pemerintah. Itu sehingga bisa membuat perekonomian di Bali ini semakin stabil dan juga tentunya semakin maju ya. Iya. Tentunya banyak yang penasaran Mbak Nindi dan Mbak Sasa. Boleh nggak di-spill surveinya yang ada 12 itu apa saja dan mungkin hint dari masing-masing survei tersebut apa gitu. Silakan. Oke, nah jadi surveinya itu ada banyak ya 12. Nah, biasanya yang sering banget dipakai itu utamanya adalah survei pemantauan harga. Nah, survei pemantauan harga ini berusaha untuk simpelnya melihat perkembangan harga. Jadi, hal tersebut mempermudah pimpinan dan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Dan survei pemantauan harga ini dilakukan di pasar tradisional dan juga pasar modern yang ada di Provinsi Bali. Kemudian ada juga survei konsumen. Nah, survei konsumen ini berusaha untuk mengcapture kira-kira daya beli di Provinsi Bali ini sudah baik atau belum gitu. Dan ada juga kalau survei untuk properti juga gitu ya, supaya tidak terjadi krisis global di tahun 2008. Kita juga ada survei kegiatan dunia usaha itu atau SKDU. Tadi kita memantau perkembangan dunia usaha ini seperti apa sekarang. Lalu bagaimana sih proyeksi atau keyakinan gitu ya, keyakinan para pelaku dunia usaha terhadap
kondisi perekonomian di Bali atau secara nasional itu seperti apa, itu kita survei juga. Lalu kita juga ada survei, ada juga ke pedagang ya? Iya benar, pedagang eceran gitu ya. Nah kalau pedagang eceran ini ya kita ingin melihat kira-kira kinerja kayak pedagang-pedagang yang menjual ke end usernya itu adalah ya kita-kita ini gitu ya, sebagai individu ini gimana kira-kira, apakah sudah baik kinerjanya, penjualannya atau belum. Dan ada juga survei produsen gitu, menyambung dari survei pemantauan harga. Nah kalau survei produsen ini bertujuan untuk melihat dari sisi hulu, dari petani yang menghasilkan komoditas-komoditas utama gitu ya, seperti beras, bawang merah, cabai gitu. Dan ada juga survei pedagang besar. Nah survei pedagang besar ini ibaratnya di tengah-tengahnya nih, setelah sudah produsen ini menyalurkan barang sebelum ke konsumen itu kan pasti melalui pedagang besar terlebih dahulu gitu ya umumnya. Iya ya, jadi banyak banget, tadi ada 12 survei gitu ya. Terus ada Liaisong. Nah, Liaisong ini ke 80 pelaku dunia usaha tadi. Ada berbagai sektor nih yang kita datengin langsung, kita terjun langsung ke lapangan gitu ya. Ada di sektor pertanian, peternakan, perikanan, lalu di sektor utama nih di Bali itu konstruksi juga, lalu akomodasi, makan dan minuman. Itu pariwisata, karena di Bali ini kan masih ditopang oleh sektor pariwisata yang paling besar share-nya. Jadi kita banyak sekali nih kita melihat perkembangan dunia usaha di sektor pariwisata seperti apa. Itu jadi dari setiap bulan mungkin sekitar 7-8 ya pelaku dunia usaha yang kita datangin. Menjadi pejuang survei ya Mbak ya, Bank Indonesia begitu, dengan segudang survei yang telah dilaksanakan begitu, bagi apa sih, jadi penasaran apa tantangan yang dihadapi dan mungkin bagaimana Mbak Sasa dan Mbak Nindi menghadapinya? Wah, kalau bicara masalah tantangan ini lumayan nih ya. Maka dari itu kita menamakan diri kita adalah pejuang. Karena mencari, pertama tantangannya adalah mencari data dan informasi di lapangan tuh nggak mudah gitu ya. Kita benar-benar apalagi ke pelaku dunia usaha itu tidak serta-merta mereka memberikan data seperti itu. Kita harus pendekatan dulu, lalu penjajakan dulu ke mereka, lalu kita menjelaskan dulu nih manfaatnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya data-data itu kan sebenarnya konfidensial gitu ya. Jadi benar-benar yang pertama kita pastikan adalah data itu tidak akan bocor gitu ke pihak eksternal. Kita akan pergunakan hanya untuk internal kita, untuk membuat kebijakan yang sifatnya itu agregat gitu nantinya. Itu kita harus pastikan dulu, menjamin kerahasiaan datanya. Maka dari itu mereka akhirnya mau tuh sharing terkait perkembangan penjualan, lalu terkait nanti produksinya seperti apa, volume produksi dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, tantangannya adalah langsung terjun ke lapangan ini ya saya, ke pasar-pasar gitu ya. Iya ya. Jadi kita benar-benar, apalagi yang kita melakukan SPH itu ya kita benar-benar ke pasar, kita memantau. Kita memang bekerja sama dengan lembaga pelaksana survei gitu, tapi kita tetap harus pastikan ya data itu akurat atau tidak itu. Kalau kita nggak kontrol di lapangan, tidak ada mekanisme kontrol yang kuat, itu bisa-bisa ya datanya hanya sembarangan aja dikasih gitu. Nah tapi kita melakukan witness untuk survei, langsung ke pasar, kita terjun ke pasar becek lah, pasar tradisional gitu kita, maupun pasar modern gitu ya, langsung pantau. Kadang-kadang kita juga melakukan dialog ke pedagang pasarnya seperti apa gitu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu yang kita perhatikan gitu. Dan kita berperan di sini untuk mencari data dan lapangan, bukan hanya mencari tapi kita juga menyampaikan. Jadi kita sebagai penyambung lidah juga gitu ya saya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan di lapangan gitu, ke pemangku-pemangku kebijakan, terutama ke pemerintah gitu. Dan sekaligus itu menjadi momen yang sangat berkesan mungkin ya, Mbak Nindi dan Mbak Sasa, untuk apa yang dilakukan selama ini. Oke, selanjutnya terkait dengan apa sih momen yang paling berkesan yang selama ini dirasakan oleh Mbak Nindi ataupun Mbak Sasa selama menjadi pejuang survei, silahkan. Oke, mungkin kalau aku tuh ngerasainnya ketika kita turun ke pasar gitu ya, khususnya pasar tradisional. Kita kan untuk mendapatkan harga itu kan harus memastikan ya bahwa kenaikan penurunannya itu benar. Nah, di situ tuh jadi tahu ketika bertanya, oh kenapa sih harganya naik, kenapa harganya turun, dan ternyata hal tersebut itu tuh kalau misalnya harga terlalu tinggi ya sangat menyulitkan bagi pedagang juga ya, bagi para penjual-penjual di pasar ini, karena kan
otomatis nanti masyarakat juga kesulitan untuk membeli barang itu, jadi daya belinya menurun. Jadi di situ tuh kayak jadi berasa, oh gini loh ternyata dampak kenaikan penurunan harga itu tuh, misal nih kayak kita lihat di berita yang dirilis BPS, misal inflasi sebesar sekian per bulan. Kan kalau kita saya nih ya sebelum terjun banget tuh kayak, oh ya udah inflasi kayaknya kecil ya gitu, tapi ternyata ketika turun di lapangan ini jadi sadar banget tuh, jadi terbuka banget wawasannya bahwa oh naik turunnya harga itu walaupun misal cuma sedikit, kalau terakumulasi dan terus menerus itu bisa menggerus daya beli masyarakat. Nah di situ jadi kayak jadi semakin semangat gitulah untuk menjadi pejuang survei gitu. Ya, jadi kayak makin merasakan gitu apa yang mereka rasakan gitu ya. Ada lagi sih kalau menurutku, kalau dari yang aku rasakan juga hal yang berkesan gitu ya, atau yang unik gitu. Ini kebanyakan sih kalau kita lakukan liaison di lapangan ke pelaku dunia usaha gitu ya. Kadang-kadang kita tuh tidak hanya mendapatkan data dan informasi aja, tapi kita mendapatkan curhatan mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh liaison yang memang awalnya ya paling targetnya 1 jam lah mungkin selesai, nggak jadi 1 jam, bisa molor jadi 2 jam bahkan 3 jam pernah gitu, karena kita mendengarkan curhatan mereka itu juga apa ya, menjadi kita merasakan apa yang mereka rasakan, terutama pada saat ada penurunan penjualan misalnya seperti itu, lalu karena kondisi ekonomi atau kondisi global yang sedang tidak bagus, pada saat kita ada di sepatu mereka seperti apa gitu, jadi kita lebih bisa menghargai gitu ya pelaku-pelaku usaha tersebut gitu sih, jadi benar-benar berkesan banget gitu. Kalau misalnya hasil survei yang dimiliki oleh Afdersec sebenarnya bisa masyarakat umum melihat nggak sih Mbak? Dan mungkin kalau iya tuh bisa diakses di mana? Gitu. Hasil survei ya, jadi kita sih sebenarnya kita kan tadi ingin memberikan manfaat yang lebih gitu ya untuk masyarakat gitu, maka dari itu memang hasil-hasil survei yang memang kita boleh publikasikan, seperti ada survei konsumen, tadi survei kegiatan dunia usaha, kita buatkan semacam infografis gitu ya, supaya masyarakat tuh lebih paham dan lebih gampang lah dalam mencerna hasil surveinya seperti apa gitu. Itu bisa dilihat di media sosial Bank Indonesia tentunya. Ya, dan kita juga menyusun rilis gitu ya, menyusun rilis setiap bulannya atau setiap ada hasil survei, dan kita publikasikan melalui Sobat Media Bank Indonesia yang nantinya akan dimuat sebagai berita gitu ya di media, di koran atau mungkin di media online lainnya gitu. Jadi masyarakat pun juga supaya paham gitu hasil survei kita, juga mengikuti perkembangan atau kondisi perekonomian di Bali itu seperti apa gitu. Itu supaya bisa lebih bermanfaat lah survei-survei yang kita sudah lakukan, supaya kita kembalikan lagi ke masyarakat, jadi dari masyarakat dan untuk masyarakat. Boleh lihat nggak sih Mbak, ini kayak bajunya unik banget ya. Iya betul. Ini bajunya merah membara guys, dan kayak ada tulisan ya Mbak ya di belakangnya. Boleh spill nggak sih Mbak? Itu karena kita sangat bangga. Pertama, kita sangat bangga menjadi pejuang survei. Karena pejuang survei itu menurut saya bisa memberikan manfaat yang luar biasa gitu untuk masyarakat ketika kita mencari data dan informasi, dan kita bisa menyusun suatu kebijakan atau membantu, atau paling nggak kita membantu menyampaikan ke pemerintah gitu ya, untuk terkait bagaimana kondisi di lapangan ini harus ada perbaikan gitu untuk mereka. Kita merasa pekerjaan kita itu memberikan manfaat gitu ya untuk masyarakat. Maka dari itu kita spill bajunya adalah pejuang survei. Agak PR ya Bu. Iya dong gitu. Jadi paling nggak menyala gitu ya dari jauh, warna merah-merah gitu. Menyala guys. Wah, banyak sekali ya ternyata insight dan cerita yang bisa kita peroleh dari para pejuang survei kita. Semoga Mbak Nindi, Mbak Sasa, dan tim tentunya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas. Amin. Amin. Dan semoga makin banyak masyarakat yang merasakan kebermanfaatan dari survei Bank Indonesia. Oke, kita tutup dengan pantun. Pagi-pagi kusariawan pergi berobat ke dokter ini. Oke, 1, 2, 3. Yuk kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.